Apakah sudah sholat? Sudah. Makan siang sudah? Sudah. Berarti kalau sudah makan siang, kalau sudah sholat, berarti semangat juga ada ya? Iya. Siang-siang kita belajar, tetapi semangatnya masih semangat 45. Pada hari ini kita masuk lagi mata pelajaran PAI yang membahas tentang taklid dan khutbah. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke materi, silakan ketua kelas pimpin doanya. Ya, berdoa mulai. Silakan baca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Wal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Baiklah, terima kasih kepada Reno yang telah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini lancar sampai habis jam pelajaran nantinya ya. Baiklah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang khutbah. Apa rasa itu kalian sudah paham semuanya? Sekarang kita masuk lagi ke pembahasan tabligh dan dakwah. Nah, siapa yang tahu apa itu tabligh? Saya, Pak. Tabligh ialah penyampaian pesan atau nasihat yang berkaitan dengan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintahnya dengan memperhatikan syarat dan rukun tertentu. Benar sekali ya. Berarti tabligh itu adalah penyampaian pesan atau nasihat yang berkaitan dengan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan perintahnya dan memperhatikan syarat dan rukun tertentu, yaitu syarat dan rukun. Apa itu rukun khutbah, apa syarat khutbah, begitu juga dengan dakwah. Nah, siapa yang pernah melakukan dakwah di lingkungan masyarakat? Saya, Pak. Saya pernah ceramah di masjid di sekitar rumah saya, Pak. Ya, berarti dia pernah menerapkan ceramah agama itu di lingkungan rumah mereka. Nah, yang laki-laki lainnya coba kita berani tampil di depan umumnya, misalnya menjadi MC bisa juga. Nah, atau menggantikan ustadz yang tidak datang, berarti berani mencoba. Sekarang kita masuk ke materi, yaitu tentang tabligh dan dakwah. Anak-anak semuanya, minggu kemarin kita telah membahas tentang dakwah ya. Nah, sekarang kita masuk lagi pembahasan tabligh ya. Tabligh, karena kenapa kita mulai tabligh? Karena supaya kita nanti dapat memecahkan pembahasan tentang mencari, menganalisis pembahasan tentang tabligh ini. Nah, nanti bisa dalam praktek nanti di lingkungan masyarakat. Maka di sini tabligh ini bukan saja kita menyampaikan kepada masyarakat saja, tetapi bisa menyampaikannya kepada saudara kita, adik kita, keluarga kita. Tujuannya kita mempelajari ini supaya nanti kalian dapat
mempraktekkannya di lingkungan masyarakat. Nah, dan dapat pula nanti bagaimana kalau kita menyusun teks, bagaimana cara kita menyusun teks khutbah itu atau tablik itu supaya nanti penyampaiannya tidak secara berurutan, cara kita tidak berulang-alik. Dapat pula kita bagaimana caranya kita berdakwah dengan yang baik serta dengan rahmatan lil alamin. Kita sama-sama mengetahui yaitu ketentuan khutbah yang pertama syarat khatib ya. Syarat khatib itu yaitu beragama Islam, balik dan berakhlak. Nah, yang kedua mengetahui syarat dan rukun khutbah. Kalau kita tidak mengetahui syarat rukun khutbah, berarti khutbahnya belum dikatakan sah. Nah, karena kalau khutbah itu harus sesuai dengan rukun dan syarat. Nah, suci dari hadas. Nah, suci dari hadas ini sekurang-kurangnya kita berwudu. Nah, berwudu seharusnya pasti membaca ayat Al-Qur'an. Nah, yang selanjutnya berakhlak baik. Nah, berakhlak baik ini kita terbebas dari akhlak-akhlak yang buruk. Kita terbebas dari pembicaraan orang lain. Jangan sampai nanti setelah kita menyampaikan dakwah, setelah kita berceramah, orang setelah itu bercerita di belakang kita. Berarti akhlak kita belum baik. Syarat khutbah adalah yaitu khutbah salat Jumat. Karena khutbah itu kita sama-sama ketahui terjadinya yaitu dilaksanakan pada hari Jumat. Kenapa pada hari Jumat? Karena hari Jumat itu pengganti dari salat zuhur. Nah, berarti kalau kita tidak mengikuti salat Jumat, terutama yang laki-laki, karena hukum salat Jumat itu adalah fardu ain wajib untuk laki-laki. Yang kedua, sebelum pelaksanaan sholat, sedangkan untuk khutbah pada sholat idain. Nah, udah paham itu syarat dan syarat khutbah? Nah, sekarang kita masuk lagi ke materi tabligh dan dakwah. Nah, di materi tabligh dan dakwah ini kita menggunakan teknologi. Ada dua pembahasan. Nah, dua pembahasan itu yaitu tabligh dan dakwah. Nanti dibagi beberapa kelompok. Yang satu kelompok lagi itu akan mempraktikkan bagaimana berdakwah dengan baik. Nah, silakan Ananda bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok tabligh, yang kedua itu kelompok dakwah. Yang ketiga nanti kelompok mempraktikkan dakwah yang baik. Bebas. Nah, dari segi tempat khutbah itu harus di masjid atau tempat laksanakan salat Jumat. Yang dakwah tetapi dapat dilakukan di mana saja kita berada. Yang ketiga kewajiban kalau khutbah itu wajib untuk laki-laki. Kalau dakwah tabligh itu terbuka untuk siapapun yang mau menambah ilmu. Tidak berlaku meja dan kursi tempat kita menyampaikan ceramah kita itu. Nah, kalau di dakwah tabligh itu lebih luas atau beragam di mana saja kita berada. Yang keempat itu kondisinya harus dalam keadaan suci dan dari hadas. Tapi kalau kita menyampaikan khutbah itu harus suci dari hadas. Kalau tabligh tidak diharuskan suci, tetapi diutamakan bersuci. Karena tabligh dan dakwahnya adalah kita menyampaikan nasihat. Tapi kalau khutbah itu karena waktunya tertentu sesuai dengan rukun dan syarat, berarti kita harus
dalam keadaan suci dan dari hadas. Sekarang kita masuk ke lagi menggunakan yaitu media teknologi. Media teknologi ini karena kita sebagai siswa kita menggunakan HP. Nah, nanti silakan cari bahannya, silakan cari materinya, materi tentang tabligh dan dakwah yaitu menggunakan HP. Silakan kelompok menggunakan HP-nya mencari bahan tentang tabligh dan dakwah. Nanti silakan presentasi nanti dakwah yang baik, silakan cari bahannya, silakan cari ayatnya yang berkaitan dengan materi tersebut. Begitu juga dengan kelompok yang lain. Nah, nanti setelah kita presentasi kelompok, misalnya kelompok 1 tampil, kelompok 2 dan kelompok 3 harus memberikan pertanyaan tanggapan. Begitu juga dengan kelompok 2 dan kelompok 3 secara bergiliran ya, memberikan pertanyaan tanggapan. Dipresentasikan di depan kelas nanti ya. Yang mencari di Google nanti presentasikan apa yang dicari informasi tentang materi tersebut. Itu juga dengan mencari video-video dakwah nanti presentasikan. Jadi masing-masing kelompok itu harus memberikan pertanyaan tanggapan. Nah sekarang silakan tampil dulu presentasikan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tadi. Tadi kami sudah menonton sebuah video dari Ustaz Hanan yang menjelaskan tentang rahasia mengubah takdir, jodoh, rezeki dan sukses. Sebelum saya menjelaskan, marilah kita simak video berikut. Dakwah yang berangkat itu bukan dakwah narasi, bukan orasi, karena saya bukan orator, tapi dakwah membangun awareness tentang Islam yang sangat aplikatif atau life, lifestyle, daily life, itu banget dakwah. Pacarannya nanti aja setelah nikah, pacaran halal, kita kasih kok. Hari ini ketika kita mau membahas tentang takdir, saya pasti akan bawa takdir itu insya Allah. Baiklah teman-teman, yang dapat kita ambil tadi dari video yaitu menurut Ustaz Hanan Ataki bahwasannya jodoh, rezeki, sukses itu berdasarkan keimanan dan keisanan. Keimanan ini menyangkut dengan akidah kita, begitu juga dengan keisanan, menyangkut dengan sikap sosial kita terhadap manusia lainnya. Apakah teman-teman ada pertanyaan atau tanggapan di ada. Silakan Naik. Saya akan bertanya kepada kelompok 1. Kami akan menjawab pertanyaan dari Naik. Sebelumnya terima kasih Naik. Ihsan adalah konsep dalam Islam yang berarti berbuat baik, baik secara fisik, batiniah maupun spiritual. Apakah ini sudah paham? Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Terlebih dan tidak kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelompok 1. Selanjutnya kita dengarkan presentasi kita dari kelompok 2. Kepada kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang tabligh. Yang pertama, pengertian tabligh. Tabligh berasal dari kata yang berarti menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Dalam pelaksanaan tabligh, seseorang mubalik yang menyampaikan tabligh. Pentingnya tabligh. Tabligh berasal dari kata yang berarti menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Menurut istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan-pesan Allah SWT secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Dalam pelaksanaan tabligh, seorang mubalik menyampaikan tabligh. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bagi teman-teman ada yang mau bertanya? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaannya adalah apa ketentuan, syarat, dan etika tabligh? Sekian dari pertanyaan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang dimana ketentuan, syarat, dan etika tabligh. Yang pertama, ketentuan tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Orang yang menyampaikan disebut dengan mubalik. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan ajaran Islam. Hal tersebut adalah sebagai berikut. B. Cara mubalik. Yang pertama, Islam. Kedua, balik. Tiga, berakal. Empat, mendalami ajaran Islam. Bagaimana kelompok 1? Apakah sudah paham dengan jawaban tersebut? Kelompok 2. Sekarang selanjutnya coba kita dengarkan penyampaian bagaimana cara menyampaikan dakwah yang baik itu ya kepada kelompok yang menyampaikan dakwah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingganya kita masih dapat berkumpul di dalam kelas yang sama-sama kita cintai ini. Salawat besertakan salam tak lupanya kita hadiahkan buat arwah pucuk junjungan umat sedunia yang bertitalkan Habibullah ya Rasulullah, yang digelari oleh umatnya Al-Amin, yakninya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Pembimbing pada hari ini, yakninya Bapak Wasabir. Yang terhormat teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, saya tidak akan memperpanjangkan kata-kata mukadimah. Langsung saja saya bacakan dakwah saya pada siang hari ini yang berjudul Mempelajari Akhlak serta Sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita pasti semua tahu siapa itu Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman sekaligus pemimpin seluruh umat yang memiliki sifat jujur, amanah, penyayang dan pengasih. Sebuah contoh yang patut kita teladani. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, firman yang sangat jelas dari Yang Maha Kuasa untuk menyuruh kita meneladani sikap serta sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jangan menjadi seorang munafik yang hanya bisa mengucap mencintai Muhammad, tapi sama sekali tak melaksanakan sunnahnya. Telah dicontohkan oleh Rasul bagaimana cara kita menjalani hidup sesuai ketentuan agama. Oleh karena itu hadirin, marilah kita pelajari bagaimana akhlak serta sifat beliau dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 3. Sangat sekali sudah menyampaikan dakwahnya. Terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusi hari ini, yang telah menggunakan teknologi mencari informasi menggunakan media elektronik. Sekarang silakan atur kembali diskusi semula. Nah, dari sepanjang diskusi kita tadi masih ada yang belum paham? Silakan. Pertanyaan saya, seberapa penting khutbah dalam kehidupan bermasyarakat, Pak? Bagus pertanyaannya. Baiklah, Valen, pertanyaan begitu bagus. Nah, di sini ketika kita menulis seberapa penting khutbah itu di dalam kehidupan masyarakat. Sama-sama kita ketahui, khutbah itu adalah memiliki kedudukan yang agung dalam syariat Islam, sehingga sepantasnya seorang khatib melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Nah, seorang khatib harus memahami akidah yang sahih atau benar, sehingga dia tidak sesat dan menyesatkan orang lain. Makanya di sini kita menyampaikan dakwah itu kita harus paham dulu. Nah, seorang khatib harus memahami fikih sehingga mampu membimbing manusia dengan cahaya syariat menuju jalan yang lurus. Terutama dalam beribadah. Ibadah itu bukan saja kepada Allah, tetapi ibadah juga kepada makhluknya. Nah, selanjutnya seorang khatib harus memperhatikan keadaan masyarakat. Nah, di mana kita berceramah atau menyampaikan nasihat, kita memperhatikan masyarakat, jangan akan asal sampai saja. Nah, pada contohnya ini sudah menjalankan sesuai dengan syariat Islam. Nah, kita berkoar-koar menyampaikan kita harus menjalankan sesuai dengan Islam, padahal dia sudah menjalankan sesuai dengan syariat Islam. Kecuali masyarakat awam yang tidak tahu tentang apa-apanya tentang syariat Islam, baru kita sampaikan memperhatikan dengan keadaan masyarakat. Selanjutnya, mengingatkan mereka dari penyimpangan dan mendorong kepada ketaatan. Dan kita harus mengajak yaitu apapun yang terjadi di masyarakat, kita harus mengajak ke arah yang baik. Nah, selanjutnya seorang khatib sepatutnya juga seorang yang soleh. Nah, orang gila tidak bisa menyampaikan dakwah, harus paham pula dengan ibadah mereka, berarti orang yang soleh dan soleh. Selanjutnya, mengamalkan ilmunya, tidak melanggar larangan sehingga akan memberikan pengaruh kebaikan kepada para pendengar. Berarti seorang penceramah harus didengar oleh yang mendengar ceramah sesuai apa yang disampaikan. Nah, sampai sini paham? Pulang materi kita tentang tabligh dan dakwah, di mana itu adalah berasal dari kata yang berarti menyampaikan atau memberitahukan secara lisan. Sedangkan secara istilah kegiatan menyampaikan pesan-pesan Allah secara lisan kepada satu orang atau lebih. Dalam pelaksanaan tabligh itu yang menyampaikan itu disebut mubalik. Mubalik adalah orang yang menyampaikan tabligh. Untuk tugas di rumah, yang laki-laki harus mencari 1-2 contoh khutbah
Nah, minggu depan dikumpul yang perempuan mengerjakan soal yang ada di dalam buku halaman 53. Depan kita masuk ke materi sejarah yaitu perkembangan Islam di Indonesia. Nah, silakan bawa buku catatan dan buku cetaknya. Untuk hari ini kita cukupkan. Kita ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.